nanti pakai ini ya, Oke, teman-teman, semangat pagi, luar biasa, karena hari ini datang cuti ya, cuti yang pertama, saya juga datang cuti juga barusan, mungkin beberapa hari, seminggu kayaknya saya baru masuk. Nah, yang pertama kita sudah ngisi absen, bahwa hari ini kita udah mulai induksi datang cuti ya. Kemudian nanti ada yang saya sampaikan terkait kebijakan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup. Nah, ini tidak ada revisi, kemudian tidak ada perubahan, tetap yang dikeluarkan tanggal 1 Agustus 2022. Ya, visinya ya tetap menjadi perusahaan kontraktor yang terpercaya ya di PT Basnya. Kemudian misinya itu banyak, memang menyediakan solusi terbaik bagi layanan mereka ya terhadap Lotus dan Britmindo. Itu misi-misinya. Nah, kebijakannya tetap yaitu melakukan upaya untuk mengurangi semua bahaya resiko. Jadi kita sebagai karyawan tetap meminimaliskan untuk kejadian berbahaya supaya tidak terjadi. Nah, itu udah komitmen BAS dan komitmen kita. Dan kemudian yang kedua adalah melakukan pencegahan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja kita, baik itu shift 1 dan shift 2 ya. Nah, ini siap. Kemudian yang ketiga adalah memastikan sistem pelaksanaan pemeliharaan ya, P2H. Ini Bapak sebagai apa? Driver ya. Ini bahasanya mekanik dan pengawas parkir. Jadi memang harus apabila menggunakan sarana atau prasarana tetap melakukan P2H ya. Kemudian mengurangi biaya kerugian ya yang diakibatkan kecelakaan. Jadi kalau kita terjadi kecelakaan tetap ada kerugian ya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati manajemen BAS itu ada kalau terjadi kecelakaan minimal berapa juta gitu. Nah, itu yang berapa persen gitu ya yang dilibatkan ke operator. Nah, itu cuma tergantung kerusakannya seperti apa gitu ya. Terus selanjutnya berupaya mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Jadi kondisi Bapak jangan sampai akibat misalnya dokter nih suaranya berisik nih ya, suaranya nyaring, tiba-tiba Bapak setelah karena bising tiba-tiba nanti kan kinerja telinga ini kan agak berkurang ya. Jadi kalau kita ada orang ngomong kadang-kadang harus 2 kali kita apa pak gitu ya. Itu akibat dari kalau si operator biasanya kalau operator doser, operator genset itu biasanya pasti. Jadi pada saat mereka melakukan pekerjaan tuh menggunakan biasanya ada airplug kayak gitu ya, penutup telinga supaya nggak berisik gitu ya. Itu untuk kebijakan yang lainnya adalah berupaya melaksanakan perlindungan untuk lingkungan terjadi pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini dalam artian biasanya di workshop pada saat melakukan greasing dan oli itu dipastikan bahwa lingkungannya Bapak tidak tercemar oleh oli ya. Kemudian kalau cara pencegahannya mungkin Bapak udah tahu, udah disampaikan oleh pengawas di plant. Jadi kita harus menjaga supaya tanahnya tidak terkontaminasi. Oke, itu untuk yang keenam. Yang ketujuh adalah melakukan upaya pencegahan baik penanggulangan baik itu narkoba, HIV/AIDS atau COVID. Nah, itu kita harus menjaga ya kondisi kita supaya tidak terlibat atau tidak terkena seperti itu gitu ya. Itu yang ketujuh. Seperti itu kebijakan untuk BAS ya. Untuk kebijakan BAS seperti itu yang tidak ada berubah sampai sekarang, dan itu sudah disahkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2022 ya. Jadi ada 7 item kebijakan yang kita harus sama-sama menjaga ya. Itu untuk kebijakan. Kemudian yang kedua adalah Golden Rule. Golden Rule itu suatu pelanggaran yang sudah disepakati oleh BAS dan sudah disosialisasikan ke beberapa karyawan pada saat induksi pertama ya.
Nah, golden rule-nya itu adalah seperti ini. Untuk aturan umum ya, untuk aturan umum itu tidak membawa main permit pada saat kita memasuki area bus. Itu SP1 main permit tidak membawa ya. Nanti akan dicek pada saat kita melakukan tidak main permit. Apakah dia membawa atau tidak. Oke, yang kedua adalah melanggar atau secara sengaja atau tidak sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas atau media peringatan yang terpasang di area kerja PT Bus. Ya, jadi nanti ada batas kecepatan 30. Pada saat nanti Bapak menggunakan unit lebih dari 30, Bapak akan kena SP1. SP1. Itu pun juga nanti kalau ada hasil sidak speed gun. Nah, sementara ini mobil safety itu dibekali dengan speed gun. Jadi pada saat mobil safety itu akan berdiri di pinggir jalan, ada berdiri di tebing-tebing, itu dia membawa speed gun. Jadi pada saat sampai tidak tahu, itu ketembak, bisa ditembak. Ya, jadi kecepatan sampai terus gitu, kita udah tembak, dia udah kena. Ya, itu dilakukan malam hari. Sementara saya yang pegang speed gunnya. Nah, kalau siang mungkin Mas Rendra. Nah, tuh, jadi data-datanya sudah ada. Nah, itu akan mempengaruhi kinerjanya Bapak. Nah, sementara ini kan masih ada kabar bahwa mobil DT itu yang semua DT itu akan dibawa ke pasar panas, akan dipakai orang yang di sana. Nah, kita yang beroperasi sekarang itu jumlahnya 35 tonli yang akan diserahkan ke Pian. Nah, nanti mungkin ada penilaian, mungkin kira-kira yang kinerjanya tidak bagus atau performanya operatornya tidak bagus semuanya, itu nanti yang sering banyak melanggar, yang sering banyak berbuat kesalahan, tidak kemungkinan mungkin apakah mereka bisa membawa tonli atau tetap ikut ke unit roda 10 nya tapi di site lain. Itu seperti itu, yang jangan sampai ikut ke sana. Skill up-nya tertunda ya. Iya, skill up-nya tertunda. Nah, itu nanti jumlahnya tonlinya nanti ya lumayan mobilnya kan. Mobilnya ini mirip-mirip aja dengan roda 10 tapi boxnya kapasitas 50 ton. Ya. Nah, itu nanti berkala, yang trainingnya itu berkala nanti siapa yang dapat, yang mudah-mudahan sampai dapat tonli. Kemudian yang mobilnya itu yang roda 10 itu mudah-mudahan dibawa langsung ke pasar panas. Karena set lain membutuhkan roda 10 yang jenis yang warna hijau. Kita udah harus pakai tonli. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki izin kerja yang disetujui oleh KDP. Nah, itu biasanya yang memiliki izin kerja khusus biasanya seperti bekerja di ketinggian, kemudian bekerja di area terbatas, itu yang harus mendapatkan izin khusus. Kemudian yang keempat adalah menyalakan api atau membuat percikan api di area fuel tank pengisian solar. Nah, itu adalah SP3. Nah, kemudian yang untuk aturan umum, yang PHK-nya adalah melanggar SOP blasting. Ya, mobil blasting itu biasanya di sana adalah jaga jarak aman, kemudian menerobos area blasting. Nah, sementara ini kan di tempat kita kan belum ada ya area blasting. Mudah-mudahan janganlah. Tapi kalau tetap perusahaan menggunakan itu ya paling tidak ada resikonya ya. Blasting itu tahannya ditanggung. Ya, walaupun berjarak beberapa meter aja, dia rumahnya seperti apa tetap bergerak dengan blasting. Nah, itu PHK kalau ada yang melanggar. Kemudian yang kedua adalah aturan untuk pelindung diri. Nah, itu disiapkan SP2 bagi yang tidak menggunakan APD, baik itu helm, safety shoes, habis itu sepatu safety, kalau tidak dipakai itu akan SP2. Pada saat kita masih selesai lagi, belum masih selesai lagi. Begitu juga dengan izin yang khusus bekerja ketinggian, kalau tidak menggunakan body harness, bekerja di ketinggian seperti masang menara petir atau apa itu kalau tidak menggunakan itu SP2 ya. Kemudian yang ketiga adalah aturan mengoperasikan peralatan bergerak. Ya, seperti yang bergerak itu ya seperti BT. Alat berat itu juga. Yang pertama adalah pada saat
kita melakukan pekerjaan menggunakan alat, kalau tidak melakukan P2A itu akan dikenakan SP1. Ya, biasanya kita melakukan sidak P2A dan internet. Pada saat kita minta P2A-nya sudah ditulis belum? Katanya formnya habis. Nah, pada saat form habis, kenapa mereka nggak minta ke teman-teman yang lain yang masih ada form P2A-nya gitu ya? Itu yang mungkin karena dia sudah jalan, terus tiba-tiba teman-teman sudah pada nggak ada nih, mau minta sama siapa? Begitu ada sidak, P2A-nya tidak dibuat dan tidak ditandatangani, itu kena SP1. Oke, itu untuk P2A. Kemudian menumpang. Nah ini sering tulisannya di DT itu dilarang menumpang ya, tanpa kecuali apapun kegiatannya kecuali dalam pelaksanaan inspeksi orang safety itu bisa menumpang. Tapi dia harus melakukan inspeksi, bukan menumpang doang ya, sana kemari itu tidak boleh. Itu orang safety. Tapi dia harus inspeksi, itu boleh. Apalagi kalau yang lainnya kayak Pian menumpang ke DT yang sebelahnya. Pian dalam rangka apa nih menumpang gitu ya? Apakah inspeksi apa ada? Atau cuma pingin ngelihat mengoperasikan semuanya ya? Tapi tidak pas lagi jadwal apa namanya refresh atau training gitu. Kalau training boleh, tapi dia mobilnya harus ada bacaan lagi training. Nah, itu SP1. Kalau Pian melaksanakan itu gitu ya, SP1. Kemudian menggunakan radio, tidak sebagaimana mestinya menggunakan radio. Nah sementara ini ya kita belum ada teguran ya buat yang menggunakan radio sembarangan ya. Biasanya kan mereka kalau malam itu kan supaya nggak ngantuk, mereka cerita yang di rumah lah, cerita yang ke apa lah macam-macam, itu sebenarnya tidak boleh. Ya, kalau ada yang seperti itu sebenarnya itu kena SP1 penggunaan radio. Kemudian untuk SP2 menghidupkan atau mengoperasikan peralatan gerak yang belum lulus komisioning. Ya, jadi nanti ada beberapa unit yang belum ada tanda komisioningnya di depan kaca, itu jangan dihidupkan. Nah, jadi kalau temuannya sampai menghidupkan itu sampai kena dapat SP2 pada saat komisioning. Kemudian mendahului kendaraan lain yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, jadi pada saat sampai hendak mendahului atau menyalip DT di depan Pian harus mematuhi dulu apakah jalurnya itu ada rambu dilarang menyalip. Ya, kemudian kondisinya itu harus lurus, jalannya tidak boleh berkelok pada saat akan menyalip. Nah, jadi kalau tidak melaksanakan prosedur itu, sampean kena lubang SP2, bukan lubang ya, SP2. Nah kemudian mendekati alat produksi atau melanggar aman parkir alat produksi SP2 juga. Nah, ini alat produksi itu minimal jaraknya ya, makanya produksi itu ada kalau malam tolong jaraknya dijaga, jangan terlalu dekat dengan alat produksi. Nah, tapi kalau prosedurnya mendekati alat produksi dan terlalu dekat itu kalau ada pengawas bisa mengeluarkan SP2 ya, jadi agak jauh-jauh saja. Kemudian mengoperasikan unit kendaraan bergerak motor kecepatan lebih dari 6 sampai 10 tapi sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. Di bawah dengan di depan kita itu ada rambu 30, kemudian di B4 itu 40. Nah itu pada saat sampai lewat kecepatan itu diukur dengan speed gun melebihi dari kecepatan yang sudah ditentukan sampai kena SP2 ya. Kemudian seterusnya untuk PHK-nya mengoperasikan mengemudikan kendaraan bergerak motor dengan kecepatan melebihi 31. Yang ini itu ada 2 kecepatannya yang ditentukan oleh mereka. Kalau dia kecepatannya di situ rambu-rambunya 10, itu kecepatannya pelanggarannya SP2. Ya, kalau yang kecepatannya 10, tapi rambu-rambunya 10 di situ ya. Sampai lebih dari 10. Nah, itu kecepatannya SP2. Tapi kalau sudah kecepatannya 30, tertulis rambu-rambu 30 di situ sampai melebihi 35 semuanya, itu langsung PHK. Nah,
Misalnya, kemudian yang satunya lagi mengoperasikan unit tanpa memiliki keeper, kecuali pada saat training itu kena PHK. Ya. Jadi mengoperasikan unit tanpa ada keeper. Kemudian memerintahkan bawahannya yang tidak memiliki lisensi, pengawas nih memberi perintah sampean tidak punya lisensi untuk membawa doser semua atau untuk membawa DP, tapi lisensinya tidak ada, tapi sampean diinstruksikan oleh pengawas, sampean wajib menolak, karena itu sanksinya pada saat nanti ketahuan pengawas itu sanksinya PHK. Cuman PHK-nya nggak tahu apakah PHK-nya ke sampean atau PHK-nya ke pengawas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Romawi 4, aturan lingkungan hidup. Nah itu ada lingkungan hidup itu seperti limbah-limbah ya. Di workshop itu kalau ada tumpahan, yang menumpahnya siapa, pengawasnya kah yang menginstruksikan jadi dia tumpah, itu nanti SP-nya satu, entah si mekanik kah, entah si pengawas. Kalau saya sih cenderung ke pengawas, karena dia yang menginstruksikan untuk melakukan perbaikan. Kemudian dia tidak memastikan dan tidak memantau pada saat perbaikannya unit itu polinya itu tercecer. Kalau mekanik sih memang harus melakukan memang seperti biasa. Cuman mekanik ini kan tahunya memperbaiki dan mengganti saja. Untuk keselamatan safety lingkungannya itu pengawas. Jadi dia harus pakai terpal bawahnya. Kalau ganti oli harus kasih terpal bawahnya. Jadi nanti kalau semua tetesan oli itu tidak